Selamat pagi, sobat petani kelapa sawit dimanapun Anda berada, dan juga penyuluh pertanian, mahasiswa STIPAP, dan juga mahasiswa Fakultas Pertanian dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan menunjukkan tanda-tanda kelapa sawit yang kekurangan unsur hara fosfor. Ya, ini dia. Tanda-tanda kekurangan unsur hara fosfor ditandai dengan seperti ini. Batang makin mengecil, ya, makin mengecil. Kita lihat di sini batang pertama cukup besar, tetapi lama kelamaan dia mengecil, ya, mengecil. Dan daun nampak kurang cerah, ya. Daun kurang cerah. Demikian juga dengan buah, ya. Buah nampak tidak cerah juga, ya. Inilah salah satu tanda-tanda kekurangan unsur hara fosfat pada tanaman kelapa sawit. Sebenarnya ini sudah dipupuk sesuai dengan pemupukan yang kita anjurkan. Hanya saja karena tanaman ini lebih kecil daripada yang lain, sehingga pupuk fosfat yang kita berikan nampaknya habis terserap oleh tanaman-tanaman sawit yang lebih besar daripada ini. Jadi untuk mengatasi kekurangan fosfat pada tanaman kelapa sawit, tentunya kita akan memberikan pupuk fosfor yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak daripada dosis yang kita berikan, sehingga kita harapkan bahwa kekurangan fosfat pada tanaman kelapa sawit ini akan tercukupi. Dan juga sebenarnya ini harus sekaligus dipupuk, ya, sekaligus dipupuk dengan fosfat. Dan ini sudah kita pupuk pada 5 hari yang lalu dengan RP. Tetapi karena khusus untuk tanaman yang kekurangan ini akan kita perlakukan secara khusus. Jadi di sini sudah kita bawa pupuk TSP sebanyak 1 kilo, dan ini akan kita pupukkan, ya, ini TSP 1 kilo, dan ini akan kita pupukkan. Dan sebenarnya sesuai resep atau formula yang kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu pada video kami sebelumnya, sebenarnya tidak perlu kebutuhan fosfat untuk tanaman kelapa sawit itu antara 800 sampai 1 kg. Jadi ini akan kita berikan ini, ya. Pada video yang lalu, cara memberikan pupuk itu adalah kita tebar merata begini, ya, kita tebar merata. Di sekitar tanaman kelapa sawit. Jadi dengan penyebaran ini, bahwa semua akar akan meresap pupuk tersebut. Ya, demikian pemberian pupuk 1 kg TSP. Jadi TSP ini mengandung 46% fosfor, sementara RP mengandung 26 sampai 28 fosfor. Kita harapkan dengan pemberian TSP ini
ini akan berangsur pulih. Namun ini tidak cukup hanya 2-3 kali pemberian fosfat yang lebih agar ini pulih kembali. Pada awal-awal pertanaman ini masih muda, ini buahnya cukup banyak. Tetapi nampaknya tanaman di sekitar ini langsung berebut unsur hara atau pupuk yang kita berikan pada tanaman. Jadi ini dia gejalanya, sudah jelas ya. Batang dari besar makin mengecil ya. Dan kita lihat pelepah juga kecil-kecil. Juga anak daun nampak dia kusam. Dan ini memang tidak hanya kekurangan unsur fosfor, namun yang paling nyata di sini adalah unsur fosfor. Untuk mengembalikan ini sudah kita berikan tadi TSP dan juga akan kita berikan N nitrogen maupun kalium dan juga magnesium ya, supaya ini pulih. Dan kalau belum nampak gejala itu dalam beberapa bulan ini, kita akan memperbanyak pemupukan. Jadi kita harapkan bahwa gejala kekurangan fosfor pada tanaman ini akan pulih dalam beberapa setahun ke depan. Saya kira demikian. Kita akan pindah ke tanaman lain ya. Tanaman lain memang di sini gejalanya, kalau tanaman itu lebih kecil umurnya, lebih kecil dari tanaman yang sudah ada, nampak dia akan kekurangan unsur P ya, unsur P dan unsur hara lainnya. Oke, kita pindah ke tanaman satu lagi. Ya, menyambung penjelasan kami tadi. Ini tanaman yang jauh lebih muda ya dari tanaman sekitar ya. Dan di sini ternyata tanaman ini, pohon sawit yang kecil ini, terlihat gejala kekurangan unsur fosfor ya, Jadi nampaknya bahwa dia kalah bersaing dengan tanaman yang lebih tua. Oleh karena itu untuk mengatasi ini juga kita akan berikan dosis yang lebih ya, pemupukan yang lebih intensif dengan menggunakan TSP atau RP dan juga N dan K ya, nitrogen dan kalium, supaya ini pulih nanti lebih baik. Jadi seandainya dia tidak kekurangan fosfat, itu batang sudah segini ya, dia batangnya ya. Kalau kita lihat nanti tanaman lain yang tidak kekurangan fosfor, batang itu akan sama besarnya dari bawah sampai ke atas ya. Sama besarnya dari bawah sampai ke atas. Coba yang ini. Ya, sobat petani sawit dimanapun Anda berada, kembali kita melihat ya, ini tanaman ini sama seperti yang pertama, masih sama mudanya ya, tapi nampaknya ini tidak begitu kekurangan unsur fosfor ya. Memang lahan ini tidak sama merata dengan kesuburannya, tidak sama subur di setiap meternya ya, tidak sama subur. Ini kalau kita lihat ini cukup dengan P, walaupun masih kurang juga, dan kita lihat buah lebih banyak ya, karena unsur P itu tadi, fosfor itu tadi cukup pada tanaman ini. Kemudian kalau kita lihat ini tanaman yang sudah tua. Ini tanaman yang sudah tua. Kita lihat ini cenderung sama besar batangnya, ya.
sama besar batangnya, ya. Namun ada gejala, ya, ada gejala kekurangan fosfor, ya, pada lahan ini, pada kebun ini, ya, karena kita lihat pohon makin mengecil, ya, pohon ini makin mengecil. Seharusnya tidak. Kalau kita lihat itu, ya, ini hampir sama dari bawah sampai ke atas, ya. Artinya memang tidak semua tanaman di sini mengalami kekurangan fosfor yang parah, ya, mengalami kekurangan fosfor yang parah. Jadi untuk mengatasi ini, pada pemupukan berikutnya akan kita berikan dosis yang lebih, ya, dosis yang lebih pupuk fosfat, apakah itu RP atau TSP, akan kita berikan pupuk yang lebih daripada yang sebelumnya, atau akan kita berikan ini dalam pemupukan kan 2 kali setahun, ya. Akan kita berikan ini 3 kali, ya, tambahan nanti di antara pemupukan itu. Ini bulan Maret, nanti mungkin pada bulan Juni akan kita berikan juga nih fosfat dan juga kalium, karena kita lihat seperti ada gejala-gejala kekurangan kalium di sini. Jadi saya kira demikian, sobat petani sawit dimanapun Anda berada, kita tetap bisa berdiskusi. Saya bukan menunjukkan keahlian saya, cuman kita berbagi, sharing pengalaman, ya, pengalaman kita masing-masing di dalam usaha tani kita, apa yang kita gunakan di dalam mengendalikan kekurangan unsur P seperti ini. Jadi demikian aja. Saya harap Anda memberikan masukan atau komentar dan juga membagi agar seluruh penyuluh, saya tahu penyuluh kita juga walaupun sudah bertahun-tahun bertugas di lapangan, tetapi tidak semua penyuluh itu bertugas menangani tanaman kelapa sawit. Namun bila Anda pindah ke daerah yang banyak kelapa sawitnya, supaya saudara-saudara penyuluh dapat mengetahui hal ini. Demikian juga mahasiswa STIPAP atau mahasiswa Fakultas Pertanian, tentunya tidak juga mungkin ini tidak diajarkan di bangku kuliah. Oleh karena itu, saya harap ini menjadi pengalaman baru bagi para mahasiswa terutama, ya, dan juga saudara-saudara petani sawit dimanapun Anda berada. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam sehat dan semoga berhasil.